Apa yang kalian pikirkan tentang Indonesia? Sebuah bangsa yang penuh dengan kekayaan, keanekaragaman alam, juga sumber daya yang selalu tersedia. Apakah cuman itu? Ada banyak perbedaan di Indonesia, seperti tradisi, agama, maupun bahasa. Selama di sekolah, kita mempelajari PKN. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak suku budaya. Tak hanya puluhan atau ratusan, bahkan sampai ribuan. Menurut data jumlah seluruh bahasa yang ada di Indonesia mencapai 718. Wow, itu sangat banyak. Ini adalah salah satu contoh pameran budaya Indonesia ke mancanegara. Pertunjukan ini diadakan di Kuba sebagai upaya mempromosikan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat Kuba. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-74 dan turut memeriahkan perayaan ke-500 tahun Kota Havana. Tapi tunggu dulu. Reog, batik, dan beberapa lagu daerah pernah diklaim oleh bangsa lain. Kita harus saling menjaga, bukan saling menjatuhkan. Perbedaanlah yang membuat kita kaya. Di balik sebuah cerita, terdapat sejarah panjang di dalamnya. Sebuah proses kebiasaan sehingga terbentuklah suatu adat tradisi. Ada banyak tempat yang mengandung nilai-nilai penting dalam sejarah, maupun budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Keberadaan dan pelestarian dari tempat bersejarah ini dilindungi oleh pemerintah yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Berdasarkan Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, jumlah cagar budaya yang telah didaftarkan sampai sekarang adalah 1.635 cagar budaya yang terdiri dari benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Apakah cagar budaya itu? Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebedaan berupa benda cagar budaya, bangunan, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat maupun di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, ataupun kebudayaan melalui proses penetapan. Jogja merupakan satu-satunya pemerintah yang masih menerapkan sistem kesultanan, sehingga kebudayaan di Jogja masih sangat kental. Kali ini kita berkesempatan melihat salah satu bangunan cagar budaya yang terdapat di Yogyakarta, yaitu Benteng Vredenburg, yang digunakan juga sebagai museum sejarah. Benteng ini terletak di jantung kota Yogyakarta, atau yang biasa dikenal dengan nama kawasan Malioboro. Lokasinya yang strategis di pusat kota membuat benteng ini ramai dikunjungi oleh wisatawan, domestik maupun mancanegara. Benteng Vredenburg yang memiliki luas sekitar 12.000 meter persegi ini mulai dibangun pada tahun 1765 sampai 1790 di atas tanah milik Kesultanan Ngayogyakarta untuk kepentingan VOC. Setelah selesai disempurnakan, benteng yang semula berukuran kecil menjadi bertambah besar dan menjadi pusat administrasi militer VOC. Selamat datang di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta adalah museum khusus sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, untuk penamaan, pada awalnya benteng ini namanya adalah Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Kemudian di tahun 1867, itu Yogyakarta terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga bentengnya mengalami kerusakan beberapa bagian, lalu diperbaiki lagi. Namanya pun kemudian juga diganti menjadi Benteng Vredenburg. Ber artinya benteng, Vrede artinya perdamaian. Bangkrutnya VOC pada tahun 1799 sampai 1807 menyebabkan penguasa benteng diambil alih oleh perwakilan kerajaan Belanda di Jawa. Pada tahun 1807 sampai 1811, benteng kemudian diambil alih oleh kerajaan Belanda di bawah Gubernur Jenderal Daendels.
Setelah itu, pada tahun 1811 sampai 1816, benteng dikuasai oleh kerajaan Inggris di bawah pengawasan Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Benteng Vredenburg digunakan sebagai pusat administrasi dan markas militer Belanda hingga tahun 1942. Setelah Jepang menguasai wilayah Yogyakarta, kekuasaan benteng Vredenburg jatuh ke tangan Jepang. Setelah adanya perjanjian Kalijati antara pihak Belanda dan Jepang pada bulan Maret 1942. Pada masa kekuasaan Jepang, benteng ini digunakan sebagai markas Kempetai atau si Jepang dan rumah tahanan bagi orang Belanda dan politisi Indonesia yang menentang Jepang, sebelum akhirnya dapat bebas dari tangan Jepang setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Baru kemudian di era kemerdekaan, tepatnya di tahun 97, Benteng Vredenburg ini kemudian difungsikan sebagai Museum Khusus Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia. Fungsi-fungsi bangunan di dalam komplek Benteng Vredenburg ini sangat kompleks ya. Ada barak prajurit, ada barak perwira, ada ruang tahanan, kemudian ada tempat hiburan, ada kandang kuda, ada poliklinik, juga ada perkantoran. Saat ini Benteng Vredenburg lebih difungsikan sebagai museum. Tanpa mengubah bentuknya, secara visual bentuknya sama. Yang membedakan adalah dari segi fungsi, koleksi dalam museum benteng tersusun dan terbagi menjadi 4 diorama. Koleksinya disusun secara kronologis dari ruang diorama 1 sampai ruang diorama 4. Itu menceritakan perjuangan pada masa sebelum proklamasi, yaitu dimulai dari Perang Diponegoro, kemudian zaman Jepang. Lalu di ruang diorama 2 itu ada masa proklamasi sampai dengan perjuangan tahun 1947. Kemudian di diorama 3 itu ada peristiwa perjuangan dari masa tahun 48 sampai 49. Dan terakhir diorama 4 itu menceritakan perjuangan dari tahun 50 sampai dengan masa Orde Baru di era kepemimpinannya Presiden Soeharto. Jadi, jangan bosan untuk mengunjungi museum. Museum tak selalu membosankan. Ada banyak games dan simulasi bagaimana kondisi perang melawan penjajah. Peran sejarah bagi generasi muda itu sangat penting ya, bahwa kalau generasi muda itu tidak mengenal sejarah, maka seperti anak yang tidak kenal bapaknya. Jadi kita yang ada sekarang ini itu adalah karena adanya masa lalu. Nah, kita bisa tahu jati diri kita seperti apa, itu adalah dengan cara kita tahu sejarah kita bagaimana. Nah, bagaimana kita bisa tahu sejarah perjuangan bangsa kita? Datang ke museum, kita mengunjungi museum sejarah. Di situ banyak sekali peristiwa perjuangan bangsa kita. Intinya bahwa setiap zaman itu pasti ada tantangannya. Nah, disitulah kita dituntut untuk senantiasa berjuang bersama-sama untuk meraih kejayaan, untuk meraih kesuksesan.